Pembagian wilayah kerja penyuluh kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, merupakan langkah krusial agar program pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Secara garis besar, pembagian ini tidak asal bagi petak, melainkan menggunakan pendekatan teknis dan administratif. Berikut adalah ulasan mengenai dasar-dasar pembagian tersebut. 1. Dasar administratif dan luas wilayah. Penyuluh biasanya diberikan tanggung jawab berdasarkan wilayah kerja penyuluhan kehutanan, WKPK. Jika personel terbatas, pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan hutan dan jumlah kelompok tani hutan, KTH, yang harus dibina. 2. Dasar fungsi kawasan hutan. KPH memiliki pembagian blok berdasarkan fungsi hutannya, lindung, produksi, atau konservasi. Pembagian wilayah kerja penyuluh seringkali mengikuti zonasi ini karena perbedaan pendekatan penyuluhan. Blok pemanfaatan produksi, fokus pada pemberdayaan ekonomi dan hasil hutan bukan kayu, HHBK. Blok lindung, fokus pada edukasi perlindungan tata air dan pencegahan kerusakan hutan. 3. Dasar ekosistem dan daerah aliran sungai, DAS. Pendekatan bentang alam, landscape, sering digunakan. Penyuluh ditempatkan pada satu subdas yang sama agar koordinasi terkait isu lingkungan, seperti erosi atau kebakaran hutan, bisa dikelola secara sistematis dari hulu ke hilir. 4. Kedekatan aksesibilitas. Efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada mobilitas. Oleh karena itu, pembagian wilayah kerja mempertimbangkan jarak tempuh, memastikan lokasi dampingan masih dalam jangkauan fisik penyuluh. Kondisi geografis. Wilayah dengan medan berat biasanya memiliki cakupan desa yang lebih sedikit dibandingkan wilayah yang aksesnya mudah. 5. Keberadaan kelompok sasaran. Inti dari penyuluhan adalah manusia. Maka, dasar pembagian yang paling nyata adalah sebaran kelompok tani hutan, KTH, atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH. Wilayah kerja ditentukan di mana interaksi masyarakat dengan hutan paling intensif, misalnya di area perambah atau area perhutanan sosial. Catatan penting, seiring dengan kebijakan perhutanan sosial, pembagian wilayah kerja saat ini lebih diarahkan untuk mendampingi masyarakat yang telah memiliki izin kelola, seperti hutan desa atau hutan kemasyarakatan, agar mereka mampu mandiri secara ekonomi sekaligus menjaga hutan.